menantang, kalau saya kan suka sama tantangan. Dan orangnya suka mencoba hal-hal yang baru. Dan saya anggap ini adalah salah satu hobi. Gitu. Kalau hobi kan namanya hobi, orang kadang-kadang nggak melihat materi kan. Excited ya, maksudnya menyenangkan itu orang bisa tahu, bisa mendapatkan informasi dari channel YouTube saya. Itu yang paling menyenangkan. Seharusnya kan gampang ya, Bu Camat punya jabatan gitu kan, ngundang narasumber kayaknya, dan anak bupati, anak wakil bupati pula gitu kan. Nggak segampang, tak segampang itu ku mencari narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Des Banpos, ketemu lagi di Banpos Podcast. Langsung aja, yang belum subscribe, kita subscribe dulu. Wayahe juga like, komen, dan share video-video yang ada di channel ini. Ahem juga. Agak-agak batuk tadi. Ya, kita kedatangan tamu cantik. Beliau adalah seorang camat dan seorang YouTuber. Ini menarik ini. Kita sambut dulu Teh Nery. Ya. Makasih. Nama lengkapnya siapa sih Teh? Warnery Putri. Warnery Putri. Ada singkatannya. Apa tuh? Warga Negara Republik Indonesia. Warnery. Saya tuh mau nanya itu sebenarnya. Warnery itu artinya apa? Warga negara. Jadi emang kita berjiwa nasionalis. Nasionalis. Luar biasa. Takut nggak diakui sebagai warga negara. Padahal punya KTP. Punya KTP, tapi mungkin ke Indo-Indoan, Indomie maksudnya. Indomie maksudnya. Tapi sekarang tugas jadi camat Bu ya? Camat, alhamdulillah. Camat di Waringin Kurung. Dan sedang merintis sebuah channel YouTube. Ya. Namanya Camat TV. Membangun, menginspirasi. Itu motivasi awalnya bikin channel YouTube apa? Motivasi awalnya tuh kalau saya kan selalu ingin membuat hal-hal yang baru. Jadi pada waktu itu saya lagi nonton YouTube gitu. Kayaknya enak nih punya channel YouTube sendiri gitu kan. Lagi mikir-mikir kayak gitu udah beberapa bulan, terus kemudian saya kan deket sama salah satu yang biasa bergerak di bidang media kan. Boleh sebut nama nggak? Boleh. Namanya Kang Nizar. Oh, siap. Nah, waktu itu kebetulan Kang Nizar tuh lagi main kan ke kecamatan. Terus saya bilang, Kang Nizar, saya pengen bikin konten, tapi isinya itu mempublikasi, mensosialisasikan program-program yang ada di kita, saya bilang. Terus yang ada di kecamatan, mau itu terus organisasi seperti itu. Yang paling penting sih mempromosikan yang ada di wilayah saya supaya dikenal oleh masyarakat luas dari situ. Jadi bukan channel buat pencitraan ya? Enggak lah, nggak ada ke situ. Ya salah satunya adalah pertamanya sih pengen punya uang dari kayaknya kan orang-orang tuh ya pengen punya penghasilan salah satunya. Sebenarnya sama itu juga gitu. Kayaknya, orang-orang kok gampang amat gitu. Tertarik tak? Kalau saya kan orang yang selalu tertantang. Jadi itu salah satu tantangan buat saya. Bikin channel YouTube itu ya? Channel YouTube. Nah, kenapa namanya Camat TV? Nah, waktu itu kan gini, kira-kira kalau kita bikin konten dari apa ya namanya gitu kan. Terus kata Kang Nizar, waktu itu ada Kang Indro juga nyeletuk nih, gimana kalau nggak Camat TV aja Bu katanya. Oh iya bagus tuh kalau saya kan. Iya. Kenapa harus Camat TV katanya gitu. Takutnya jadi camat seterusnya nanti. Ya nggak masalah sih. Jadi kenapa harus Camat TV? Ya karena sekarang ini kan Ibu sebagai camat katanya gitu. Sebagai camat ya kita ambil aja brandingnya ibunya gitu, sebagai pekerjaan ibunya gitu, seperti itu sih awalnya. Dan kontennya apa aja sih? Udah banyak, dimulai dari wisata sejarah, terusnya peternakan, perkebunan, kayak gitu. Banyak lah, wisata dan lain-lain lah, udah banyak. Ditonton dong? Belum. Saya nonton Bu. Belum. Saya nonton. Belum. Tapi nanya. Iya kan, masa harus saya yang cerita?
Harus ditonton. Ini kan channel Teneri biar orang-orang tahu. Yes. Masa saya ceritain dulu channel Teneri itu isinya ini. Harusnya gini pertanyaannya. Seru. Kalau saya lihat di situ kan ada potensi wisata, begitu dong, potensi perkebunan, peternakan. Ya iya maksudnya. Kok bisa sih? Teneri itu, ya itulah isinya. Ditonton. Ya, ditonton. Nama channelnya Camat TV. Ya, jangan lupa. Membangun, menginspirasi. Di-subscribe juga. Subscribe. Like, comment, share, jangan lupa. Pencet lonceng. Bahasanya channel ini banget ya, YouTuber banget. Udah biasa sekarang. Itu berapa bulan yang lalu itu bikin channel? Kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulanan. Dimulai ya 3 bulan lah kurang lebih. Nah, selain tadi bertujuan mencari penghasilan lain gitu kan. Mohon maaf ya, jujur. Kira-kira dampak apa sih yang diharapkan dari dampaknya video-video yang ada di channel Camat TV? Dampaknya yaitu ke wilayah yang saya pimpin lah tentunya kan, karena makanya di channel saya banyak isinya itu mengenalkan potensi-potensi yang ada di kecamatan saya. Gitu kayak peternakan kemarin, Saika Aguni Mukti, terus kemudian kebun melon gitu. Jadi memang kebanyakan yang ada di wilayah saya dulu. Kebanyakan ya. Tapi saya lihat maksudnya. banyak camat-camat lain diundang deh. Ada, ya. ada kayak Camat Anyer, Camat Petir, Pamarayan, baru 3 sih. Baru 3. Dan itu pun yang menurut saya memang mereka yang memiliki, yang memang bisa kita share keluar, gitu, yang punya potensinya. Gitu. Yang paling seru pengalaman ketika menekuni dunia YouTube apa? Banyak ya. Kayak saya bisa tahu mengenai kayak peternakan, saya bisa tahu manajemen peternakan, ya kan, bagaimana mengelola peternakan, itu kan pengalaman baru yang awalnya saya nggak tahu bagaimana sih, terus perkebunan gitu kan saya jadi tahu, terus wisata, ya kemarin kan baru religi ya, jadi tahu sejarah-sejarah gitu. Terus serunya lagi ketika kita mewawancarai orang seperti apa, jadi kenal dengan orang. Ada bedanya nggak diwawancarai sama mewawancarai? Kalau diwawancarai itu kayak mau disuntik, saya itu kan paling takut disuntik, nah itu. Tapi kalau mewawancarai sih kadang-kadang, tapi tergantung mood ya kalau mewawancarai orang tuh. Kalau moodnya lagi enak, itu mewawancarai itu ngalir gitu, ngalir. Tapi kalau mood saya lagi nggak enak, lagi pikiran lagi nggak ini, itu kadang-kadang nggak keluar gitu, nggak, chemistry juga susah terbangun dengan narasumber. Tergantung narasumber juga. Kadang saya lagi wawancarai ngantuk. Bisa begitu. Tapi iya loh. Bisa begitu. Iya. Gimana coba cerita pengalamannya? Jadi ada narasumber, saya tanya tapi jawabannya nggak terlalu banyak gitu kan, maksudnya kurang lah dalam memberikan informasi. Itu saya ngantuk. Jadi, aduh ini kok ngantuk ya wawancara gitu. Itu ada beberapa kali lah. Ya, sering juga berarti. Sering, ada beberapa kali. Tapi ada juga yang seru gitu, yang memang narasumbernya itu enak diajak ngobrol. Itu baru. Berarti sekarang ngerasain kerja jadi wartawan ya? Iya, ngerasain banget. Dan itu perlu kesabaran dan perlu membangun chemistry terhadap lawan bicaranya itu agak, kadang-kadang orang tertutup kan, ada yang tertutup untuk diajak ngobrol, tutup. Terus buat membuka narasumber yang tertutup itu gimana caranya? Iya, membangun obrolan-obrolan yang menarik gitu, ngebangun obrolan menarik. Tapi kadang-kadang masih itu, ini kita pertanyaan ini tapi jawabannya dikit amat ya. Ada juga. Jadi kan ke kitanya juga jadi yang harusnya banyak yang akan ditanyakan jadi nggak keluar kan. Kadang-kadang karena kan kita harus menggali kan yang dia obrolin. Kadang-kadang gitu, kita mau nanya itu kan ngasih latar belakang dulu kan, latar belakang masalahnya ini kita ngomong panjang lebar, terus pertanyaannya terus dia jawab. Iya. Gitu. Iya. Aduh, apalagi yang ditanya. Sekarang nggak sih? Sering Bu begitu. Iya, sering ketemu narasumber yang kayak gitu kan? Yang pelit ngomong gitu kan. Iya kan? Iya. Ngantuk pernah juga? Kalau ngantuk sih kayaknya enggak ya. Berarti cuma saya doang kayaknya. Saya pernah ngomong sama Kang Nijar, saya tadi ngantuk gitu kan wawancara itu. Karena kan karena kan kita kan dituntut fokus kan sama jawaban dia itu apa, karena setiap jawaban itu bisa
bisa memancing ke pertanyaan itu selanjutnya gitu kan. maksud saya. Nah, ketika dia jawabannya pelit, ya kan nggak ada pertanyaan lagi yang harus yang akan ditanyakan kan, jadi monoton gitu kan, nggak terbangun pertanyaan berikutnya gitu. Terus kira-kira setelah 3 bulan ya tadi ya, 3 bulan itu dampak yang paling menyenangkan dari channel semuanya menyenangkan apa ya? Yang paling dong, yang paling apa ya? Justru ini ya karena sekarang ini lagi saya excited ya, maksudnya menyenangkan itu orang bisa tahu, bisa mendapatkan informasi dari channel YouTube saya. Itu yang paling menyenangkan. Ada nggak contohnya? Ya itu misalnya kemarin ada yang bilang ke saya, Camat, nih gara-gara masuk Camat TV nih. Kenapa Pak? Saya tadinya kaget kan. Kenapa? Jadi banyak yang datang ke tempat saya. Nah itu kesenangan saya di situ. Jadi orang, oh berarti saya berhasil nih mempromosikan salah satu tempat usaha sehingga orang-orang jadi tahu dan datang ke tempat usaha tersebut gitu. Berarti salah satu dampaknya itu adalah memperkenalkan tadi itu ya potensi-potensi dan akhirnya dikenal oleh masyarakat luas. Emang selama ini TNR ini ngelihat emang sosialisasi potensi-potensi wilayah itu kurang ya? Nggak kurang sih, tapi menurut saya belum secara luas menasional. Kalau melalui media itu kan orang luar bisa lebih tahu. Bahkan saya lihat ya di analistiknya itu kan ada itu sampai ke Malaysia ada beberapa persen penontonnya dari luar negeri gitu. Banyak juga ya. Banyak. Dan mulai menikmati atau kalau saya orangnya mulai bosan ini. Kadang-kadang down, kadang-kadang up and down. Up and down. Moody berarti. Jujurnya ya. Karena kalau misalnya yang nonton sedikit, wah panik nih. Aduh gimana ini gitu. Akhirnya berarti kita harus cari konten. Bukan. Judul yang menarik untuk orang itu pengen melihat gitu. Dan kontennya itu memang banyak sekali orang yang ingin menonton gitu. Atau kontennya itu banyak komunitas-komunitas yang menggeluti itu gitu. Yang terkait sama konten itu gitu. Jadi itu yang sekarang saya cari supaya Camat TV itu berkembang tuh di situ, kita olah di situ. Tapi TNR ini termasuk berani ya? Berani gimana maksudnya? Sampai punya tim. Oh, timnya dikit. Ya tetap aja punya tim yang mengelola konten, yang tag video, yang mengedit video segala macam. Sementara kan kalau bicara latar belakang PNS itu kan kebanyakan sudah nyaman dengan apa yang mereka kerjakan di kantor gitu kan. Nah, ini berani banget itu. Sampai membuat sebuah tim. Nah, itu pertimbangannya kayak gimana? Ya itu tadi saya bilang, kalau saya kan suka sama tantangan dan orangnya suka mencoba hal-hal yang baru. Dan saya anggap ini adalah salah satu hobi gitu. Kalau hobi kan namanya hobi, orang kadang-kadang nggak melihat materi kan gitu. Dan jangan salah, ini membangun YouTube itu nggak mahal-mahal juga ini saya. Mereka dibayar seikhlasnya. Waduh, besok dia mau naik gaji ya. Enggak, karena saya udah ultimatum dari awal. Jangan minta banyak-banyak dulu ya. Kita mulai dari benar-benar bawah, saya bilang kayak gitu. Merintis bareng-bareng. Kita besar bareng-bareng kayak gitu. Jangan saling meninggalkan. Iya. Tapi ya itu merintis itu kan nggak gampang ya. Yang bikin TNR ini yakin buat setelah 3 bulan, wah kayaknya ini bisa nih, kayaknya target tercapai gitu. Kira-kira yang bikin dilihat dari perkembangannya, dari yang nonton juga. Kan pasti tahu dong kalau di YouTube kan ada analistik kan, analitik. Nah, di analitik itu kelihatan progresnya gitu, progres yang menonton, berapa lama dia menonton. Nah, itu kelihatan semakin meningkat, semakin yang tadinya cuma 2 menit, 3 menit jadi 6 menit gitu terus. Terus bagi waktu kerjanya gimana? Bagi waktunya ya ini kan biasanya saya pengambilan video itu seminggu sekali.
kadang-kadang seminggu 2 kali untuk mengejar supaya nggak terlalu jam tayangnya supaya ini. Nah itu dikerjakan setelah pulang kantor jam 5, jam 4. Sama kayak tadi kan, saya kantor dulu, keliling dulu ke desa. Kita nih ngambil video nih malam-malam. Iya. Biar tahu nih semua, jangan ntar kita dituduh ngambil jam kerjanya Bu Ca. Enggak. Saya juga, karena kalau udah kerja di kecamatan, itu tidak bisa terprediksi kalau di lapangan. Jam kerjanya. Nggak jam kerjanya, bisa sampai malam kalau kita nggak ada istirahatnya jam 12. Jadi kalau di kantor jam 12 udah pada nggak ada. Kalau di kecamatan mau jam berapapun selalu ada di tempat gitu. Artinya masih bisa lah ngatur waktu ya. Iyalah. Kalau kita tuh kalau menurut saya, kan kalau menurut saya nih semakin sibuk semakin saya merasa ada waktu untuk mengisi dengan kegiatan lain. Kalau saya. Tar dulu. Gue mikir dulu nih. Nih, semakin saya sibuk, punya banyak kegiatan, semakin saya ngelihat, oh ini masih ada waktu yang bisa saya isi. Kalau saya semakin sibuk, semakin banyak waktu yang bisa saya masih ada slot kosong di waktu ini gitu. Berarti kalau waktunya kosong saya bingung. Iya, saya tuh nggak suka diem orangnya. Saya bukan orang yang suka diem aja. Makanya kemarin kan punya usaha gitu apa. Sampai orang bilang, "Bu, kapan tidurnya?" Tidur aja. Karena menurut saya, masih ada ngapain lagi nih ya gitu. Sampai bikin sama TV itu karena pengen bikin sesuatu yang lain deh gitu. Terus apa namanya? Ngatur kerja sudah. Terus padahal so sibuk gitu sebenarnya. So doang. Iya itu ngedorong ya. Sebenarnya kan bagus ya punya ketika jadi pemimpin di suatu wilayah, ya taruhlah kecamatan. Terus dia secara aktif mempublikasikan atau mempromosikan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Ini saya sih ngelihatnya jadi satu inovasi gitu kan. Tapi alhamdulillah. Ya. Tapi tantangannya adalah ketika harus menjadi wartawan kan. Ya. Tapi belum jadi wartawan sih kalau minimal kan mulai menggeluti bagaimana mencari konten, mewawancarai orang gitu kan. Nah, rasanya gimana sih? Rasanya seneng banget. Seneng, ada pengalaman baru. Pengalaman baru. Ketemu orang, mewawancari orang, mengorek keterangan dari orang gitu. Kan biasanya dikorek. Saya kan paling suka bertanya. Jadi ini malah salah satu yang hobi saya yang tersalurkan. Dan dengan cara positif ya. Dengan cara positif. Dan memberikan manfaat positif juga buat untuk masyarakat gitu. Itu jadi kita kan harus memanfaatkan media yang memang tujuannya positif untuk masyarakat gitu. Jangan bikin konten yang aneh-aneh. Terus ada tanggapan nggak sih dari teman-teman ya, entah sesama camat atau dari taruhlah di Setda gitu kan? Soal channel ini? Ada banyak, alhamdulillah tanggapannya positif sih. Alhamdulillah selama ini tanggapannya positif karena mereka banyak juga yang menunggu tayangnya, jam tayangnya kapan sih, banyak yang nanya setiap hari apa gitu. Berarti kan artinya mereka responnya bagus kan? Aware lah. Responnya bagus terhadap Camat TV. Oh, berarti menunggu gitu. Kalau yang paling sulit tantangannya di ngelola channel? Sulitnya itu membagi waktunya sih, sama untuk mendapatkan narasumber. Itu salah satu pengalaman baru saya juga. Makanya saya bilang, disinilah saya dituntut mendapatkan kesabaran lagi nih. Salah satu belajar bersabar. Kan biasanya kalau kita janjian sama orang selalu mudah kan. Tapi dengan Camat TV ini terus kemudian mendapatkan narasumber, kadang-kadang banyak penolakan yang mau diwawancara, baik itu secara halus atau memang sengaja nggak mau gitu. Ada, jadi tuh ya udah nggak apa-apa lah kalau nggak mau diwawancara, cari lagi yang mau. Tapi mostly sih kebanyakan sih yang memang tertarik banget pengen diwawancara. Lebih banyak yang itu. Yang kalau yang nggak mau sih cuma 1-2 lah. Tapi kebanyakan sih mereka malahan mau dong kalau mau gitu. Banyaknya sih itu. Karena mereka mungkin tahu manfaatnya bisa masuk ke dalam Camat TV lah istilahnya, ke media gitu kan, ke konten-konten itu, karena salah satunya adalah untuk menginformasikan kegiatan yang ada di dinasnya, di OPD-nya atau di organisasinya atau di tempat usahanya gitu. Seharusnya kan gampang ya
Bu Seharusnya. Camat, Bu Camat punya jabatan gitu kan, ngundang narasumber kayaknya, dan anak bupati, anak wakil bupati pula gitu kan. Nggak segampang, tak Harusnya kan segampang itu ku mencari narasumber. Harusnya kan ya ngelihat lah gitu. Tapi ya itu berpengaruh nggak sih? Apa? Jadi anak bupati itu ketika Biasa aja. Biasa. Anak wakil ya. anak wakil bupati, sorry. Aduh. Ya, Jangan ngomong lah. edit. nggak berpengaruh sih, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada privilege gitu. Nggak ada, sama aja. Mungkin ya namanya bergerak, menganggapnya ini kan profesi berbeda ya, Iya. berbeda kan. Mungkin ya mereka nggak mau mengeluarkan takut ada apa-apa gitu. Saya nggak tahu ya, tapi nggak segampang itu sih untuk mendapat mau orang itu diwawancarai oleh kita gitu. Pasti ngerasain juga kan? Iya. Iya kan? Iyalah. Kenapa ditanya? Iya kan saya lagi wawancara. Kalau gitu saya balikin lagi. Kenapa itu? Menurut Kang Daeng, kenapa itu? Iya. Mereka biasanya susah kayak gitu. Supaya saya tahu lah. Ya mungkin ada hal yang harus dia jaga pertama kan, karena kan namanya informasi itu kan belum tentu hanya terkait sama dirinya sendiri kan, bisa juga terkait sama orang lain, atau bisa jadi juga karena kesibukan, ya kan bisa aja. Itu tahu. Ya, kita sih berhusnuzon gitu. Berhusnuzon. Saya juga ke situ. Walaupun kadang-kadang sering gondok juga. Saya juga. Itu sekarang saya rasakan, itu gak enaknya di situ. Pengalaman tidak enaknya di situ. Tapi itu menambah pengalaman kita untuk bersabar kan. Ternyata kita memang nggak semua orang itu merespon positif gitu. Artinya harus sabar gitu. Iya, tapi saya pengen tahu dari kacamata Teh Neri nih sebagai pejabat. Apa sih yang bikin pejabat itu tertutup? Kalau saya nggak sih. Iya, pejabat kebanyakan. Kurang tahu ya. Ya mungkin ya salah satunya dari Kang Deng itu. Iya kan, saya nanya itu kan dari kacamata saya sebagai wartawan. Saya ikutan aja. Surah. Saya ikutan. Boleh. Aman. Tapi kan ya itu tadi, sebenarnya kan semua orang punya caranya, harusnya punya caranya sendiri untuk mengemas informasi apa yang dia punya, apa yang dia lakukan gitu kan, supaya orang tahu kinerja dia atau apa yang dimiliki sama masyarakat dia gitu kan. Betul. Nah, ada nggak Tener itu ngajak misalnya camat-camat lain bikin juga gitu? Bikin gimana maksudnya? Channel YouTube atau apapun lah bentuknya untuk menginformasikan. Oh, maksudnya kalau bukan bikin sih, tapi saya mewawancarai beberapa camat. Lebih baik collab sama gua katanya daripada